Oke guys, selamat datang. Sampai jumpa kembali di channel Kinoy Garden. Kali ini saya sedang libur dan saya akan melakukan pekerjaan seperti biasa, yaitu merawat eh, buah-buahan yang ada di sekitar halaman rumah dan yang ada di belakang rumah. Oke, kebetulan hari ini harinya libur, saya akan mereview semua tanaman-tanaman yang ada di dalam eh, lingkungan rumah saya sendiri dan akan saya bagikan kepada kalian semua supaya bisa menjadikan inspirasi atau motivasi untuk kalian dan bisa juga untuk menjadikan bahan eh, pertimbangan daripada misalkan tanahnya kosong dan akan ditanam seperti apa. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan saya akan alihkan kamera belakang supaya kalian bisa menyimak eh, video dan isi-isi yang ada di dalam halaman rumah, baik di depan rumah dan di belakang rumah. Oke, kita akan review satu persatu dan nanti akan saya tips bagikan tanaman-tanaman yang bisa dijual belikan, kayak seperti pohon stroberi, dan yang di belakang saya ini ada tanaman buah naga. Ini juga bisa dikembangkan dan bisa dijadikan untuk penghasilan. Contohnya kita tanam kembali menggunakan media polybag dan media lainnya, dan itu juga bisa kita jual. Oke, ini yang di belakang saya ada tanaman buah naga. Oke, kita akan alihkan kameranya. Seperti ini halamannya. Ini ada buah naga dan ini ada buah rambutan. Posisinya sudah agak tinggi tapi sudah berbunga di atas tuh, kelihatan bunganya. Terus di samping itu saya juga menanam bunga anggrek. Ini yang pernah saya bikin video di video sebelumnya. Terus kita geser. Nah, di sini ada pohon buah alpukat. Ini alpukatnya. Dan itu batangnya. Ini cukup cepat untuk proses pertumbuhannya. Ini kira-kira umurnya sekitar 4 bulan. Sponsor. Dan ini bibit buah naga. Oke, selain buah naga dan buah-buah, oke, ini buah belimbing yang saya tanam. Ini hasil beli stek. Ini umurnya sekitar 5 bulanan, 5 bulan lebih, hampir setengah tahun, tapi sudah berbunga. Dan karena terlalu tinggi makanya saya rawat dan dilakukan pruning seperti ini. Ini sudah saya pruning kemarin, biar tujuannya agar si daun-daun ini semakin pendek dan bisa menghasilkan buah. Oke, itu buah belimbingnya seperti ini, tapi ini belum berbuah karena baru kemarin saya pruning. Oke, geser kita ke di bawah buah juga ada tanaman bunga. Ini tanaman bunganya. Terus di sebelahnya saya tanam pohon jeruk. Nih, pohonnya sangat tinggi. Oke, pohon jeruk ada dua bagian, yang satu sudah berbuah banyak. Terus di sebelahnya saya tanam berbagai jenis tanaman lengkuas untuk jamu dan sebagainya. Terus ini pohon
buah alpukat. Oke, kita akan geser ke bagian lainnya seperti ini yang sudah saya ceritakan tadi, yaitu di sebagian sini terdapat tanaman buah-buahan seperti buah belimbing dan buah naga, terus buah rambutan, dan ini buah jeruk. Nah, ini sudah ada buahnya. Selain tanaman-tanaman ini bisa menjadikan udara lebih segar untuk di rumah, ini juga untuk bisa menjadikan penghasilan tambahan tentunya untuk buah itu sendiri. Dan buah ini tahu sendiri kan, kalau buah jeruk itu manis dan banyak vitamin C nya. Terus buah belimbing juga mengandung banyak sekali manfaatnya, seperti banyak kandungan air, apalagi dimakannya pas lagi panas. Di samping itu banyak juga mengandung vitamin C. Oke, itu untuk di bagian sini. Terus di bawahnya saya tanam bunga aglonema menggunakan media polybag dan kaleng bekas. Ini bisa dikembangkan dan bisa dijual belikan. Itu sangat bermanfaat sekali, dan dengan alat-alat atau media bekas-bekas ini sangat banyak sekali menggunakan kaleng, dan menggunakan kaleng susu dan kaleng roti. Nah, ini seperti ini sebenarnya waktunya sudah saya tanam kembali. Ini saya cabut satu persatu, dan bisa untuk dikembangkan menjadi banyak, dan fungsinya ini juga bisa dijual melalui media online dan sebagainya. Kalau dulu zaman saya beli ini bisa satunya sekitar 15.000, udah sama pot atau udah sama polybagnya. Tapi kalau mau di harga yang lebih mahal, ini juga bisa digunakan pot yang agak berbeda, tentunya menggunakan pot yang mahal, jadi nanti ini harganya juga lebih mahal. Oke, untuk di bawah pohon buah jeruk ini terdapat saya tanam bunga aglonema. Oke, kita geser ke bagian sebelah sini. Ini juga ada tanaman bunga menggunakan polybag yang banyak durinya seperti ini. Oke, ini nama bunganya bunga ekorbia. Ini sangat cantik sekali, sudah berbunga nih. Dan ini banyak sekali ditawar orang, dan banyak sekali orang yang menginginkan. Jadi ini bisa juga menjadi inspirasi untuk kalian semua yang suka tanaman bunga. Nah, ini bibit yang di bawah yang sudah siap saya kembangkan seperti ini. Ini bunga ekorbia, dan yang satunya belum berbunga. Oke, kita geser ke bagian belakangnya. Bunga itu terdapat saya tanam bunga lidah buaya. Tentunya bunga lidah buaya ini banyak sekali manfaatnya, seperti untuk menghaluskan kulit, dan untuk terapi lainnya sangat bermanfaat, dan digemari oleh para ibu-ibu tentunya, seperti itu. Dan bagi kalian semua yang menyimak video ini, mungkin terinspirasi untuk menggunakan lahan-lahan yang tidak terpakai untuk menanam pohon-pohon seperti bunga-bunga dan buah-buahan yang saya tanam, dan mudah-mudahan bisa menjadikan inspirasi bagi kalian semua. Nanti akan saya bagikan tips cara menanam bunga dan menggunakan lahan-lahan yang ada di depan rumah dan di belakang rumah. Oke, kita geser ke bagian sebelahnya. Oke, kita akan geser ke tanaman yang berada di depan rumah, tanaman warisan nenek moyang ini. Ini buah mangga, mana lagi. Ini sangat manis bila lagi musim berbuah, tapi ini buahnya masih sedikit.
masih ada buahnya. Oke, untuk bagian buah ini tinggi, makanya saya review bagian akarnya saja, dan bagian batang pohonnya saya gunakan untuk menanam bunga anggrek. Ini bunga anggreknya, dan sebenarnya ini memerlukan perawatan, tapi di lain kali saya akan merawatnya dan akan membagikan tips untuk merawat bunga anggrek ini. Dan ini bunganya, dan ini juga bisa untuk kita jadikan media jual beli ya. Dan tentunya kita harus mempunyai link atau konsumen yang biasa membeli bunga anggrek. Karena saya juga punya langganan yang suka membeli langsung datang ke rumah. Ini juga bisa menjadikan uang untuk tambahan minimal untuk kehidupan. Oke, kita akan geser ke bagian kanan. Ini banyak sekali tanaman-tanaman yang saya review dari awal sampai akhir. Untuk bagian sana saja sudah cukup durasi lama. Oke, kita akan geser ke bagian sini. Saya tanam yang kosong lahannya. Saya tanam buah anggur. Nih, batangnya sudah lumayan besar. Nah, ini udah saya lakukan pruning kemarin, tapi posisinya belum jadi. Nah, ini saya buat dari bambu seperti ini. Ini daunnya. Ini usianya sekitar 1 tahun. Pernah berbuah sekali, tapi setelah itu karena nggak saya rawat, jadi kayak gini gersang. Terus saya pruning sekalian. Oke, di sebelahnya tanaman buah anggur, saya tanam buah stroberi. Nah, ini buah stroberinya lagi berbunga, dan ini menggunakan media polybag. Media polybag ini sangat membantu saya sekali. Pertama, untuk memperkembangkan polybag ini harganya sekitar 10.000, kalau beli banyak bisa kurang. Dan mungkin bagi kalian yang melihat video ini, nanti saya akan bagikan di deskripsinya dan di linknya. Saya mempunyai banyak sekali. Oke, kita geser. Ini tanaman bunga melati mini. Ini sudah saya lakukan pruning di bagian sebelahnya, dan ini yang belum saya pruning karena ini mau saya jadikan bonsai. Nih. Oke, kita geser ke sebelahnya. Terdapat bunga mempercantik halaman, yaitu bunga bougainville. Tentunya sudah tidak aneh lagi dan banyak sekali yang Anda jumpai bunga bougainville ini. Oke, terus kita geser ke bagian sini. Ini ada tanaman keladi putih. Ini tanamannya saya menggunakan media ember bekas, tapi kalau dipandang bagus sekali kan. Mungkin kalian juga suka dengan bunga ini. Oke, itu untuk bagian tanaman, dan saya akan geser ke bagian yang berada di teras. Ini masih banyak sekali, nggak saya jelaskan satu persatu. Nah, ini oke, kalau tanaman ini namanya tanaman lidah mertua. Saya ketawa kalau lihat tanaman ini. Oke, terus yang ke sebelahnya ini ada tanaman lidah mertua juga sama. Terus untuk yang ini udah saya review yang barusan. Terus ini ada juga yang lucu tuh, ada yang seperti daunnya seperti kupu-kupu. Oke, ini untuk di semuanya, untuk di bagian depan rumah. Nanti saya akan bagikan juga videonya yang berada di belakang rumah. Ini semuanya ada di depan rumah.
Oke, kita akan geser ke gang, melewati gang. Terus untuk di belakang rumah sengaja, nah itu kelihatan, sengaja saya tanam berbagai tumbuhan yang berhubungan dengan dapur. Contohnya kita review dari sebelah sini dulu, ini daun singkong dan semuanya. Untuk bagian sini saya tanam singkong, dan singkong itu fungsinya banyak sekali. Daunnya bisa dijadikan sayur dan lalapan, terus isinya juga bisa dijadikan berbagai macam makanan seperti kolak dan keripik, terus berbagai macam lainnya seperti ketuk. Oke, itu untuk bagian sini. Ini tanaman singkong semua. Terus yang berada di pot ini tanaman bayam. Terus kita akan geser ke dalam. Nah, ini yang di dalam. Ini sengaja saya tutup menggunakan barang apa adanya untuk menghindari ayam atau hewan-hewan yang masuk. Oke, kita akan review masuk ke dalam satu persatu. Oke, untuk dari sebelah sini dulu, ini saya tanam kecipir. Nah, dan cara menanamnya kita tempelkan tiang menggunakan tiang bambu seperti ini. Nanti si ininya sendiri langsung ke atas naik. Terus terdapat juga daun bayam ya. Terus kita geser ke sebelah sini. Nah, di situ terdapat pohon cabai, itu sudah mulai berbunga tapi kena penyakit karena banyak semutnya. Belum sempat saya rawat, nanti saya akan kasih tips untuk merawatnya. Terus ada bibit untuk buah pepaya, dan di sebelahnya juga ada tanaman seledri. Nah, ini sangat cocok sekali, tapi karena saya baru mempunyai dua bibitnya, yang ini satu, yang itu satu, makanya saya pisah. Nanti akan saya kembangkan di tempat-tempat yang lain seperti di sini dan di sana. Oke, untuk di daerah sini cabai semua, dan bibit buah pepaya. Bibit ini enggak saya semaikan, enggak saya papain, habis makan bijinya langsung saya taburkan dan dia tumbuh sendirinya secara alami. Terus dari pupuknya juga memakai pupuk organik, pupuk hasil dari kandang semua, tidak menggunakan pupuk pabrikan. Oke, untuk bagian sini itu cabai dan pepaya. Terus kita geser ke bagian tengah, yaitu tanaman terong. Ini terong dan sudah mulai berbunga, dan satunya nih apa namanya, ini cimplukan kalau di saya. Terus juga ada pohon singkong yang sudah siap dipanen. Ini sudah tinggi sekali, dan ini dalamnya sudah besar-besar. Oke, kita geser ke bagian sini juga terdapat sama, yaitu tanaman terong. Oke, video ini dari awal sampai akhir, nanti saya akan jelaskan juga cara menanam berbagai macam tanaman menggunakan media polybag dan menggunakan langsung dari tanah. Oke, kita akan geser juga ke sini. Nah, ini kalian pernah lihat nggak bunga seperti ini? Ini bukan bunga, tapi ini ada buahnya dalamnya, dan bisa dijadikan berbagai bentuk makanan seperti keripik dan lainnya. Oke, di sebelahnya ada tanaman buah nanas. Nah, ini nanasnya karena baru ada dua bibitnya. Oke, kita akan geser ke bagian belakang nih. Ini batang singkong yang mau saya banyak, tapi saya tunggu dulu. Oke, kita geser ke bagian belakang lagi nih. Di sini ada tanaman pisang. Ini tanaman pisangnya,
dan semuanya full dari halaman depan dan belakang saya gunakan dan saya fungsikan berbagai tanaman seperti buah-buahan dan lainnya. Oke, untuk tanaman pisang ini saya potong, ini sudah tumbuh lagi, dan fungsinya saya potong ini agar cepat berbuah. Tidak lama lagi ini akan mempunyai jantung dan akan berbuah. Terus yang lainnya ini sama, ini karena di sini masih banyak hewan-hewan liar seperti ayam kampung. Kalau di sini tidak ada kandangnya, makanya ini daunnya habis dimakan ayam. Tapi tidak apa-apa, itu kan karena memang sudah menjadi kebiasaan orang di kampung seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke tips berikutnya. Saya akan mencangkul untuk teras ini menjadi lahan untuk tanaman seperti cabai dan lainnya, dan saya akan menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu seperti cangkul dan bahan yang mau saya tanam. Oke, kita akan proses mencangkul menggunakan cangkul di lahan yang sudah saya sediakan, dan ini lahan tersisa dari tanaman-tanaman.
capek guys, kita break dulu ya. Dan Ibu Negara. Nah itu Ibu Negara lewat.
Oke guys, setelah pengemburan lahan, ini lahan yang sudah dicangkul dan sudah siap untuk ditanam. Kita akan menanamnya singkong, dan bibitnya sudah saya sediakan di sebelah kiri. Ini bibit untuk singkongnya. Capek, dan ini sengaja didiamkan, nanti akan saya potong untuk ukuran penanamannya. Ini singkong yang sudah siap untuk ditanam, nanti tinggal dipotong berapa sentinya. Oke, kita lanjut ke proses pemotongan singkongnya atau pohon singkongnya, yaitu menggunakan alat potong gergaji. Setelah dipotong, lalu nanti akan saya bagikan tips cara menanam pohon singkong supaya cepat berbuah dan berbuahnya banyak. Nah, cara menanamnya tidak sembarangan asal menancapnya, dan kita ada punya trik sendiri dan punya rahasia sendiri dan punya tutorialnya sendiri. Oke, kita akan proses pemotongan ini yang sudah siap ditanam. Karena cuacanya agak gerimis, jadi saya pindah ke lokasi pemotongan singkong ini. Ini bahannya. Oke guys, kita lanjut ke proses pemotongan pohon singkong. Seperti ini.
Oke, seperti ini. Lanjutkan sampai yang diinginkan. Oke, untuk bahan itu udah pemotongan sudah selesai. Itu hasil bibitnya sudah dipotong. Terus kita proses selanjutnya yaitu membuat supaya akarnya pas dan akarnya bisa berbuah banyak. Oke, kita akan lanjut ke proses berikutnya. Oke, untuk langkah berikutnya yaitu pengelupasan kulit pohon singkong ini menggunakan metode ini kan sekitar 25 cm, yang akan saya tanam yaitu sekitar 10 cm. Jadi kita lupas, jangan kebalik, ini yang ke atas dan supaya nanti daunnya ke atas, jangan kebalik ke sini, tapi cari posisi ke atas. Bisa kelihatan dari sini, ini sudah ada untuk buih yang tumbuh. Jadi kita lupas sekitar 10 cm seperti ini menggunakan pisau. Nah, ini tujuannya agar nanti tumbuh akar-akar itu sendiri lebih banyak. Oke, seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai yang diinginkan. Misalkan kita mau menanam 20 batang, posisinya sama, jangan sampai kebalik. Bisa dikenali dari tumbuhan yang sudah ada daunnya seperti ini. Kita tinggal lupas, dan nanti cara menanamnya juga ada sendiri, yaitu posisinya ditaruhnya miring. Wah, pisaunya lepas.
Oke, untuk pohon singkongnya itu prosesnya seperti ini. Lalu kita akan proses penanaman, dan penanamannya nanti ada triknya sendiri. Menanamnya nggak boleh lurus tapi miring, dan posisi miringnya nanti akan saya jelaskan di pas kita mau menanamnya. Oke, kita lanjut ke proses penanaman. Oke, ini untuk lahan yang sudah dikemburkan atau sudah dicangkul. Sekarang proses berikutnya yaitu cara untuk menanamnya. Oke, kita akan mulai dari ujung terlebih dahulu. Kita ambil kira-kira pas. Oke, kita akan mulai dari sini. Oke, untuk cara penanamannya yang sudah kita kelupas kulitnya, kita taruh di posisi bawah. Oke, nah ini tanahnya kita taruh miring seperti ini. Oke, terus keduanya kita kasih jeda sekitar eh, setengah meter, sama posisinya miring, dan yang satunya paling ujung posisinya miring juga. Nah, ini kan miring. Jaraknya sama, setengah meteran. Nih. Oke, ini yang terakhir. Oke, sudah bisa kelihatan. Oke, terima kasih yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua dan bisa menjadikan untuk motivasi dan inspirasi untuk kalian semua yang punya lahan di sekitar rumah. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, share supaya kami lebih semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Terima kasih. Oke guys, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan saya akan mereview kembali tanaman yang sudah saya tanam. Semoga tanaman ini bisa menjadikan inspirasi untuk Anda ya. Oke, kita akan review tanaman yang sudah saya tanam barusan. Ini yang sudah 1 bulan lebih saya tanam, dan ini yang baru. Terus ini yang sudah ada hasilnya. Intinya sudah tumbuh, tinggal menikmati hasilnya. Nah, ini banyak sekali pohon-pohonnya, seperti singkong sendiri dan lain-lain. Ini yang sudah pernah dipetik, sudah mulai tumbuh lagi. Dan ini prosesnya pemupukan dan pembersihan di bagian bawahnya.
tapi ini agak terlalu mepet jarak tanamnya, jadi metodenya nanti akan saya kasih tahu dan dipotong untuk bagian tangkalnya satu persatu.